Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di program Les Inggris Galusia. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Pada video kali ini kita masuk pada materi tentang apostrof S dan of ya. Ini tentang kepemilikan ya. Apostrof itu koma atas itu namanya apostrof ya. Oke, kita langsung saja masuk pada materinya. Untuk poin yang A di sini ada we normally use apostrophe S when the first noun is a person or an animal. Oke, kita biasanya menggunakan apostrophe S ketika kata benda pertamanya ya itu adalah orang atau binatang. Contohnya adalah the manager's office, kantornya manajer gitu. Kita tidak mengatakan the office of the manager, tapi the manager's office. Ya, ini pakai apostrof seperti ini ya. Kemudian Mr. John's daughter, anak perempuan Pak John, ya kan. The horse's tail, the horse's tail. Ekornya kuda itu gitu ya. Kemudian a policeman's hat, sebuah topi polisi ya, sebuah topi milik seorang polisi gitu ya. Kemudian otherwise with things we normally use of ya. Sementara itu untuk benda nih, kalau tadi kan manusia, binatang. Nah, sekarang kalau benda we normally use of. Kita menggunakan of biasanya ya. Contoh the door of the room, yaitu pintu ruangan tersebut. Kita tidak mengatakan the room's door gitu, enggak ya, tapi the door of the room. Kemudian the end of the story, akhir dari cerita tersebut, bukan the story ends ya. Kemudian the price of the product, harga produk tersebut gitu. Kemudian untuk poin yang B, we can usually use apostrophe S when the first noun is an organization, ya, a group of people. Kita dapat juga ya menggunakan apostrophe S ketika kata benda pertamanya itu adalah organisasi. Organisasi artinya sekelompok manusia gitu ya, kumpulan dari manusia. So we can say, jadi kita bisa katakan the government's decision or the decision of the government ya. Ini keputusan pemerintah atau ya sama ya, keputusan pemerintah, ini juga keputusan pemerintah. Cuma untuk penulisannya bisa the government's decision atau the decision of the government, atau the company success ya, or the success of the company ya. Keberhasilan perusahaan ya, ini keberhasilan perusahaan begitu. Kemudian it is also possible to use apostrophe S with places. Juga mungkin untuk menggunakan apostrophe S dengan tempat ya. So we can say, jadi kita bisa katakan the city's new building ya. Gedung baru kota tersebut misalnya ya, ini pakai apostrophe. Britain's system of government, sistem pemerintahan Inggris Raya gitu ya. The world's population, populasi dunia. Italy's largest city, kota terbesar Italia. Kemudian untuk yang C, after a singular noun we use apostrophe S ya. Setelah kata benda tunggal kita gunakan apostrophe S. After a plural noun which ends in S we use only an apostrophe. Setelah kata benda jamak yang berakhiran S kita hanya gunakan apostrofnya saja. Jadi contohnya kayak gini nih, misalnya kita mau bilang ruangan saudara perempuanku gitu. Saya punya saudara perempuan, jumlahnya 1 orang. Nah, saudara perempuan saya itu punya ruangan ya kan, atau punya kamar, maka kita bilang my sister's room. Nah, ini pakai apostrof ya. Apostrof as my sister's room. Nah, ini one sister. Sekarang kalau ternyata saudara perempuannya lebih dari 1, maka kita bilang my sisters. Nah, ini kan my sisters kan lebih dari 1 tuh. Ya, my sister's room. Ini more than one sister. Jadi tidak pakai koma
tidak pakai S lagi ya. Jadi bukan seperti ini, my sister's room, nggak usah ya. Ini S-nya dibuang saja. Nah, seperti ini. Jadi my sister's room. Oke. Kemudian apa lagi nih? Oh ya, the cat's fur. Bulu kucing tersebut. Jadi kucingnya kan satu nih, one cat ya. The cat's fur. Tapi kalau kucingnya lebih dari satu maka cukup dengan apostrofnya saja. The cat's fur. Ini more than one cat, lebih dari satu kucing. Jadi tak usah di sini pakai S lagi begini, usah ya. The cats kebanyakan S, gak enak ya. The cat's fur seperti itu, oke. Oke, selanjutnya if a plural noun does not end in S, we use apostrophe S. Jika sebuah kata benda jamak tidak berakhiran dengan S ya, kayak children gitu, kita gunakan apostrophe S ya. Nah, misalnya adalah a children's book, sebuah buku anak-anak gitu ya. Mungkin kan ada yang nanya, nih kok children kenapa depannya pakai E ya? Ini E-nya adalah buat bukunya ini gitu, bukan untuk children-nya gitu kan. A children's book, pakai apostrophe S. Selanjutnya we can use apostrophe S when more than one noun. Kita gunakan apostrophe S setelah lebih dari satu kata benda ya, satu noun gitu ya. Misalnya kan ada Jack dan Jill kan dua tuh, ini noun. Jadi Jack and Jill's wedding yang kita kasih apostrof itu adalah kata atau noun yang belakang gitu, bukan sininya ya, tapi yang sini. Jack and Jill's wedding, pernikahan Jack dan Jill gitu. Kemudian Mr. and Mrs. John's house, rumahnya Tuan dan Nyonya John gitu ya. Oke. But we don't use apostrophe S in a sentence like this. Tapi kita tidak menggunakan apostrophe S dalam sebuah kalimat seperti ini. I met the wife of the man who lent us the money ya. Jadi kita tetap pakai of nih. Walaupun tadi di awal dikatakan bahwa kalau orang gitu ya, itu menggunakannya apostrophe S, tapi di sini ternyata kita pakai of ya kan. Ini kan seperti menyalahi aturan yang awal tadi. Padahal ini alasannya adalah karena kata the man who lent us the money itu terlalu panjang. Jadi mau dikasih S-nya di sebelah mana ini susah juga kan. Maka kita menjadi I met the wife of the man who lent us the money. Saya bertemu dengan istri dari pria yang meminjamkan kami uang gitu ya. Kemudian untuk yang poin D, we can also use apostrophe S with time words. Kita dapat juga menggunakan apostrophe S dengan kata-kata waktu ya. Jadi yang mengandung makna waktu gitu. Misalnya tomorrow's meeting, rapat besok gitu kan. Misalnya rapat besok dibatalkan. So tomorrow's meeting is cancelled gitu. Last Saturday's newspaper, koran hari Sabtu yang lalu gitu. Sunday's activities, kegiatan hari Minggu ya. A week's holiday, liburan sepekan gitu ya. January's event ya. Acara bulan Januari atau event atau kegiatan di bulan Januari gitu misalnya ya. Oke. Oke, kita coba join to nouns ya, menggabungkan dua kata ini. Ada the camera Budi, kameranya Budi. Jadi gimana nih? Menjadi the camera of Budi apa Budi's camera? Ya, Budi's camera gitu ya. Oke, menjadi Budi's camera. Kenapa? Ya, karena ini kan Budi orang ya kan, orang person gitu. Jadi Budi's camera. Kemudian the eyes the cat, mata kucing gimana nih? The cat's eyes atau the eyes of the cat? Oke, menjadi the cat's eyes. Kenapa? Ya karena cat adalah binatang ya. Tadi di rumusannya kan kalau orang atau binatang kita pakai apostrof ya, the cat's eyes. Kemudian the top the page, atas ya, bagian atas halaman. Gimana nih? Oke, menjadi the top of the page karena dua-duanya ini adalah
things ya, benda, oke. The top of the page. Jadi bagian atas halaman. Kemudian ada the daughter Charlie ya. Anak perempuannya Charlie ya. Pak Charlie ini punya anak perempuan, menjadi Charlie's daughter, anak perempuan Charlie gitu. Kemudian the newspaper today, koran hari ini. Karena hari ini tuh waktu ya kan, berarti kita boleh menggunakan apostrof ya, bukan the newspaper of today tapi today's newspaper. Oke, menjadi today's newspaper. Baik, itu ya barangkali untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat, dan silahkan kalian bisa kasih jempol, like jika suka, atau di subscribe ya jika yang belum subscribe. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.